Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin, Detektif Inspektur Manreal. Inspektur Vijay. Ya. Biasanya kan kalau inspektur pasti Vijay ya. Detektif Inspektur Manreal. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, dan like video-video kita. Dan juga jangan lupa ya untuk selalu di-share dan ditonton juga video-video kita yang lainnya ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 pembunuh sadis ya. Dan dengan bantuan mata batinnya Gus Robin, kita akan melacak di mana posisi mereka saat ini. Dan apakah benar seperti itu kasusnya begitu. Manusia melakukan hal yang keji seperti ini, itu bagaimana jadinya begitu. Ya, ini sebagai cerminan sih agar kita tidak melakukan hal yang seperti ini. Dan 5 kasus ini pun, 5 orang ini pun juga sudah terbukti melakukannya dan sudah dieksekusi begitu ya. Oke, langsung saja ya supaya tidak berlama-lama. Yang pertama itu adalah Ted Bundy. Ini orangnya ya, bernama Ted Bundy, adalah salah satu pembunuh dengan IQ di atas rata-rata, pintar berarti, cerdas nih orang. Dia menggunakan kepintarannya untuk membunuh hingga sulit ditangkap. Ted menggunakan kegantengannya untuk menarik perhatian korbannya yang kebanyakan adalah remaja wanita. Setelah membunuh, dia mendandani korban dan sering melakukan hubungan seksual dengan korban yang sudah meninggal. Ini psikopat nih kayaknya orang. Dia juga menyimpan sekitar 12 kepala dari korban yang sudah dibunuhnya. Dia mengaku sudah membunuh sekitar total 30 orang antara tahun 1974 sampai 1978. Namun orang-orang menduga jumlahnya lebih dari itu. Ted Bundy meninggal dengan hukuman kursi listrik di penjara Stark, Florida tahun 1989. Keji sekali nih orang. Bagaimana Gus Robin mungkin melihat dari sosoknya dulu nih? Ted Bundy. Sebelum kita ke... Dari mana dia Ted Bundy? Mungkin Florida mungkin ya. Amerika ini. Amerika. Saya terawang langsung ya? Ya. Wah, kalau ini sih saya lihat di inti bumi. Ini seperti orang yang tidak percaya dengan Tuhan, dosa dan segalanya. Wih, benar-benar ini pendosa ya. Seperti orang yang tidak percaya agama apapun. Dia percaya dengan bahwa hidup sekarang ya sekarang, besok ya besok. Mau dia ateis, tidak beragama. Ada yang orang beragama tapi dia sebenarnya ateis. Ada yang seperti itu. Agama cuma di KTP aja dia beragama. Hanya sebagai identitas saja gitu ya. Kebanyakan orang luar negeri seperti itu. Yang pengakuan dari teman-teman saya di luar negeri juga ada kayak gitu. Di KTP-nya aja dia beragama, tapi sebenarnya dia nggak pernah berdoa, nggak pernah. Apalagi ke tempat sucinya nggak pernah dari kecil. Cuma identitas saja yang beragama. Ini ateis. Ini ateis. Dia ada di inti bumi. Ya, di neraka. Neraka. Mau dia ateis atau dia beragama, neraka itu ada. Cuman neraka dan surga ateis itu ada di dunia ini dimensinya. Kalau yang neraka dan surga yang beragama beda dimensi, bukan di dunia ini, tapi di atas dunia untuk surganya, di bawah dunia untuk nerakanya. Kalau hukumannya sendiri gimana Gus? Terbakar dia di inti bumi setiap detiknya. Iya, nggak habis-habis terus begitu ya. Dan kalau Gus Robin lihat nih dari semasa hidupnya, apakah dia benar melakukan ini? Hampir 100 aslinya. Benar-benar sadis nih orangnya. Ya, hampir 100, berarti entah berapa itu 90-an sekian. Dia orangnya ini apakah memang psikopat begitu ya? Iya, memang sepertinya punya kelainan. Meskipun dia IQ-nya tinggi, manusia itu pintar, tapi kalau sudah punya kelainan jiwa, kelainan, contoh kelainan seksual, itu kan namanya kelainan seksual dengan mayat. Itu kelainan gitulah, diri pada diri, suka koleksi yang aneh-aneh, itu dah. Yang dipikirkan
dia pada waktu itu kalau Gus Robin lihat? Dia ingin suatu yang beda. Oh. Inilah bedanya. Menikmatinya gitu Iya. ya. Dan saat dia hidup, ada sosokkah yang mengikuti? Iblis. Iblis ya. Iblis ular katanya. Iblis ular. Ular, tapi dia punya tangan dan kaki. Seperti kadal. Tapi Seperti Medusa. Iya, kadal. Enggak, cuma iblis laki-laki ini. Oh, laki-laki. Kadal mulutnya seperti kadal, tapi tubuhnya seperti ular, tapi bertangan ya, berkaki. Bertangan, berkaki. Yang kedua adalah Andrei Chikatilo. Antara tahun 1978 dan 1990, pembunuh berantai asal Rusia bernama Andrei Chikatilo melakukan pelecehan seksual, pembunuhan dan mutilasi kepada lebih dari 50 wanita muda dan anak-anak. Salah satu yang termuda masih berusia 9 tahun. Kejam sekali nih orang. Menurut pengakuannya sendiri, dia membunuh para korbannya dengan menusuk dan menyayat mereka menggunakan pisau. Chikatilo kemudian mengakui bahwa dia hanya bisa mencapai orgasme dengan menusuk wanita, sebuah fakta yang membuatnya sulit untuk menahan dorongan kuatnya untuk membunuh. Wah, ini udah kelainan ya. Kelainan. Ketika aku menggunakan pisauku, ini memberikan efek psikologi yang menenangkan. Aku sadar aku harus dimusnahkan. Aku adalah hasil dari kesalahan alam, katanya. Chikatilo sering dijuluki Butcher of Rostov, Red Reaper, hingga Rostov Reaper. Pada akhirnya Chikatilo dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 1994. Dengan Robin? Ya, Ini dari Rusia ini. semua punya kelainan kalau orang-orang seperti ini jenisnya. Chikatilo, Andrei Chikatilo, Rusia. Sekarang dia yang dimutilasi di bawah, Mutilasi ya. dijepit batu, dimutilasi. Habis itu ada iblis yang tidak kelihatan. Ini iblis memang iblis tertentu, salah satu iblis yang diciptakan Tuhan untuk eksekusi manusia yang jahat. Dia tidak kelihatan. Tahu-tahu tangan kita putus. Sebenarnya iblis ini kalau saya lihat, dia berbentuk seperti bayangan. Hitam begitu, kabut begitu. Seperti bayangan-bayangan kita. Hitam sih, tapi hitam-hitamnya nggak pekat. Kayak bayangan, saya lihat bayangan. Iblisnya berbentuk bayangan. Tapi dia bawa senjata. Seperti sabit yang tajam, seperti golok yang besar. Oh, banyak senjata ya? Senjatanya ya. Itu ya. Nah, seperti golok yang gede sekali di bawah. Dia yang dimutilasi. Dia lari-larian seperti di Gunung Tandus itu, pegunungan Tandus. Gak ada apa-apa. Di bawah kan batuan di bumi. Gunung Tandus nggak ada malam, nggak ada siang. Enggak. Malam aja ya? Kayaknya siang aja. Siang aja. Siang gitu. panas. Siang yang membakar. Kalau kita injakan kaki, wis benar seperti apa namanya? Di atas penggorengan gitu. Hangat panas itu. Seperti terbakar kakinya sedikit-sedikit. Itu karena panas ya, seperti penggorengan. Nah, di bawah tanahnya itu dia kabur dalam kepanasan, dipotong kakinya, bahkan dia muncul lagi sakit tiap detik. Ini ada dia tidak bisa kemana-mana karena iblisnya ini ngikut dia, dipotong langsung kabur. Waktu dia lelah langsung mau minta ampun, minta apa nggak bisa ya. Dia terus berteriak minta ampun, terus berteriak nggak bisa. Dia sudah melakukan hal yang fatal. Sudah dosa tak terampuni. Dosa-dosa tak terampuni itu biasanya sisaannya abadi ya. Ini abadi berarti ya. Gus Robin lihat pada waktu dia hidup, sosok apakah yang mengikuti? Yang saya lihat seperti yang kuntilanak, tapi di sana, kuntilanak sana. Kuntilanak di sana Rusia gimana? Sama seperti di sini, itu pakai baju putih. Gitu. Ini agak pucat di sini ya. Di sini agak lonjong dikit. Kayak ini bibirnya agak gede. Oh, membuka begitu ya? Enggak, membuka kayak Jepang itu. Gede kayak gede dikit.
Ngeliat. Matanya tuh ini melotot terus, nggak pernah terpejam. Wih, pasti merah sekali itu matanya ya. Kadang-kadang ya ada yang nangis darah terus-terusan. Wih, di sana memang agak serem sedikit. Serem. Berbeda ya. Mungkin nanti bisa Gus Robin gambarin kuntilanak di seluruh dunia gimana. Mirip lah 11-12 dengan kuntilanak Indonesia, cuma bedanya itu aja. Gitu aja. Pakaiannya mirip sih. Putih juga. Putih, tapi kalau kuntilanak luar negeri itu seperti pakai gaun. Seragamnya sama. Seragamnya mirip-mirip lah 11-12. Pakai seragam ya. Mereka seragam daster putih itu dipakai. Cuma biasanya di muka, di kuku, atau di perutnya atau di belakang ungunya aja yang beda. Ya. Nah, kalau Gus Robin lihat nih, kenapa dia melakukan itu? Apakah sama seperti yang nomor 1 karena kenikmatan gitu, kelainan? Ingin menikmati aja gitu. Kalau orang punya kelainan itu sudah sulit di akal sehat. Namanya juga kelainan, mau diperbaiki dengan apapun kecuali dirinya yang memperbaiki dirinya sendiri. Kelainan itu adalah sebuah sifat bawaan. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, Jeffrey Dahmer, yang dikenal sebagai kanibal Milwaukee, Amerika nih. Akhirnya dihukum karena membunuh 17 pria muda dalam periode 14 tahun. Kebanyakan pembunuhannya terjadi antara tahun 1978 dan 1991. Usut punya usut, Dahmer tidak hanya membunuh mereka, dia juga memperkosa, memotong-motong, terkadang bahkan memakan korbannya. Kanibal nih orangnya ya. Selama persidangan, Dahmer mengaku mengebor kepala korbannya dalam upaya untuk mengubah mereka menjadi budak seks yang tidak berpikiran. Kelainan lagi nih. Meskipun Dahmer pasti akan dieksekusi karena kejahatannya yang sangat gila, dia dipukuli sampai mati di penjara pada tahun 1994 oleh rekan penghuni penjara. Demikian dilaporkan oleh pihak yang berwenang. Sebelum dieksekusi dia sudah meninggal karena dipukul rekan-rekan di penjara. Mungkin marah ya, rekannya sudah keterlaluan sekali itu kejahatan. Memang kayak seperti itu di Indonesia aja mungkin pernah seperti itu. Kejahatannya sudah melampaui batas akal sehat gitu. Ya. Ini ada lanjutannya juga. Dalam penyelidikan kepolisian, perilaku psikopat Jeffrey dimulai saat usianya 7 tahun. Saat itu orang tuanya mengetahui jika Jeffrey sangat suka mengumpulkan binatang mati yang kemudian dibedah di rumahnya. Dari kecil memang bawaan. Kalau orang itu bisa dibilang kelainan itu adalah kelainan ketika dia kebawaan lahir. Nah, bagaimana mengobati kelainan itu? Tak ada yang mampu mengobati kelainan itu kecuali dia sendiri. Betul. Setelah tamat SMA, ia dipaksa oleh ayahnya untuk mengikuti pendidikan militer. Akan tetapi 2 tahun kemudian dia dikeluarkan karena kecanduan alkohol. Dahmer melakukan pembunuhan pertamanya pada musim panas 1978 pada usia 18 tahun, setahun sebelum ia mengikuti pendidikan militer. Sebelum melakukan pendidikan militer dia sudah membunuh ternyata. Apalagi jadi militer, semua militer teman-temannya mungkin dibunuh sama dia. Tapi dia udah dipecat. Ya, untung saja dia dipecat. Pada bulan Juni itu, Dahmer menjemput seorang pengendara sepeda bernama Stephen Hicks dan menawarkan untuk minum bir bersamanya di rumah ayahnya, berencana untuk akhirnya berhubungan seks dengannya. Ketika Hicks mencoba untuk pergi, Dahmer memukul Hicks sampai mati. Akhir kisah kriminal Dahmer berakhir saat ia mencoba untuk memikat pria lain pada 22 Juli 1991 bernama Tracy Edward untuk ke rumahnya. Saat akan dikurung, Edward berhasil melawan dengan cara memukul wajah dan menendang perut Dahmer. Lalu Edward berlari ke tepi jalan dan berhasil mencegat mobil yang dimana mobil tersebut diisi oleh Robert Routh dan Rolf Muller dari kepolisian Milwaukee. Beruntung sekali nih korbannya ketemu polisi. 2 polisi tersebut menggeledah rumah Dahmer dan menemukan foto mayat. Di dalam lemari es mereka menemukan beberapa kepala manusia sadis. Udah pasti kelainan ini. Silakan Gus Robin, di mana ya sekarang? Ya, Jeffrey Dahmer. Lagi-lagi kelainan ya. Kalau seperti ini sih siapa aja udah tahu kelainan jiwa lah, kelainan seksual, kelainan koleksi. Makanya kalau kita punya anak atau apapun dari kecil itu kita
Didik ya biar gak aneh-aneh. Nanti mau koleksi kebo marjuet atau gimana kan kita sulit. Kebo marjuet. Ya kebo marjuet itu kebo yang mungkin mahal harganya atau liar ya gitu. Kuat, kebo kuat. Film. Kebo spesial lah. Ya pokoknya jangan koleksi yang seperti aneh-aneh lah. Koleksi gorila atau Godzilla gitu kan nggak mungkin lah. Oke, Ruben, di mana posisinya si Jeffrey Dahmer ini? Dari mana tadi ya? Amerika. Wisconsin, ya Amerika berarti. Jeffrey Dahmer. Wah ini nggak kebayang ya. Dia disuruh makan kotoran manusia, kotoran binatang. Habis itu dia direbus, habis direbus dimakan oleh iblis. Ada iblis suka makan manusia. Muncul lagi begitu, muncul lagi. Dikunyah dia. Ini kan manusia segini misalkan, manusia segini, sekelingking dimakan, dikunyah, dimuntahkan, nanti direbus lagi, habis itu dikasih bumbu mungkin apa itu di sana lah, dimakan, dikunyah lagi. Saat direbus itu masih hidup gitu? Masih hidup lah, masih hidup di dunia neraka maksudnya? Iya, kayak kita hidup, rebus hidup nggak ada rebus mati. Orang di neraka nggak bisa mati. Jiwa yang mati hidup lagi, dikasih tubuh baru. Diisi bumbu itu masih hidup gitu ya? Iya. Iya, memang ada iblis pemakan manusia di bawah. Suka sekali, tugasnya cuma makan. Enak banget tugas iblisnya itu, makan aja, tapi makan manusia. Gede iblisnya, gemuk kayak gitu dia, kakinya diambil soalnya. Lebih gemuk itu daripada saya, lebih gemuk. Lebih jauh. Oh, lebih jauh. Ya iyalah. Manusia aja segini besarnya ya. Kalau Gus Robin lihat nih saat hidup ada yang mengikuti. Bagaimana bentuknya? Kok kayak jin sana ya. Jin. Bagaimana perawakannya? Pakai seperti Aladin kah? Kayak siluman, tapi bentuk jin. Siluman kucing? Enggak, seperti bentuk manusia, tapi dia panjang rambutnya. Ini kukunya panjang-panjang ya. Mirip-mirip kadal, tapi dia itu kadal. Lidah kayak ular itu ya? Kayak ular. Kayak binatang-binatang mirip kadal. Tapi dia berbentuk manusia. Tubuhnya manusia, kepalanya seperti kadal, rambutnya seperti rambut manusia tapi panjang. Tubuhnya kotor, manusia? Ya kotor. Tubuhnya manusia tapi kepalanya. Makanya saya bilang ini mirip jin tapi siluman. Jenisnya apa? Mungkin hybrid mungkin ya? Hybrid ya? Penggabungan. Gitu. Penggabungan, jogres ya. Ya kalau ditanyakan kenapa dia melakukan itu ya sudah jelas karena kelainan tadi sudah. Oke, yang selanjutnya keempat, Albert Fish. Albert Fish atau yang dijuluki The Gray Man diadili dan dinyatakan bersalah karena memperkosa, membunuh dan melakukan aksi kanibal terhadap 3 anak di awal 1900-an. Namun dia mengklaim bahwa dia telah membunuh lebih dari 100 anak. Kelainan lagi pasti ini. Yang paling gila adalah fakta bahwa Fish pernah mengirim surat kepada ibu salah satu korbannya, yakni Grace Budd, yang berusia 10 tahun. Surat itu merinci bagaimana dia memikat gadis kecil bernama Budd itu, mencekiknya dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian untuk dimakan selama 9 hari kanibal. Albert tumbuh dalam keluarga yang hampir semua anggota keluarganya memiliki riwayat penyakit kejiwaan. Sang ibu memiliki penyakit kejiwaan yang membuatnya sering berhalusinasi, sementara 2 orang kakaknya pernah masuk rumah sakit karena gangguan mental. Setelah ayahnya meninggal, sang ibu memasukkan Albert ke dalam sebuah panti asuhan. Akibatnya ia menjadi sering mengalami kekerasan dan penyiksaan. Anehnya, hal itu malah membuat Albert menjadi menyukai dan menikmati penyiksaan. Masokis nih namanya. Suka disiksa. Jadi dia balas dendam. Dalam beberapa kali penyidikan disebutkan jika Albert sangat menyukai penyiksaan, mutilasi, bahkan pembunuhan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Tetapi Albert juga dinyatakan waras dan tidak mengalami gangguan jiwa. Hal itu merupakan sebuah penyimpangan fetis seksual yang memang bisa saja dialami oleh orang yang waras. Setelah persidangan yang memakan waktu hingga 10 hari, Albert akhirnya dinyatakan waras dan bersalah.
ia dijatuhkan hukuman mati dengan kursi listrik yang dilaksanakan pada 16 Januari 1936. Di manakah sekarang si Albert Fish ini? Lagi-lagi Amerika. Albert Fish. Albert Fish ikan. Sama aja. Ini ya saya lihat mirip-mirip. Ini mirip seperti yang tadi yang sebelumnya, dimasak, dipotong-potong, dimasak, habis itu dimakan, dikunyah. Itu lagi ya, sama ya. Tapi kadang-kadang dia dipanggang, di api, kadang-kadang dimasak, direbus. Lebih bermacam-macam ya. Sama, ya 11-12 tempatnya itu sama. Apakah antara yang tadi dengan yang ini bertemu atau gimana? Kayaknya pernah bertemu. Pernah bertemu. Tapi kan sekilas saja ngerasakan rasa sakit soalnya. Tapi mereka kayaknya nggak begitu kenal karena mereka kan beda-beda tempat. Yang saya tanyakan saat dilakukan apa namanya dimasak gitu, dimasak begitu. Apa banyak orang apa satu-satu orang? Oh, banyak orang. Oh, ya. Dibuang, langsung diambil lagi, dibuang, diambil. Cepat dia permainannya. Nggak balik itu aja. Dimasak, makan, buang, dimasak. Kadang-kadang dia mengambil banyak, kadang-kadang satu, kadang-kadang banyak, langsung dimasukin. Itu sama semua orang yang memiliki kesalahan yang sama ya. Kalau saya lihat nih sosok yang mengikuti pada waktu hidup, ya lihat malah ini sosok keluarganya katanya. Keluarga. Oh ya, karena tadi kan disebutkan di informasi bahwa rata-rata memiliki sepertinya mereka kena bully, keluarga yang kena bully, jadi kayak seperti balas dendam karena sakit hati ya. Diikuti jiwanya ya, bukan rohnya. Rohnya tetap dieksekusi, jiwanya ada di dunia ini, tapi rohnya pasti dieksekusi di akhirat. Beda tempat aja. Diikuti seperti 3 sosok laki-laki semuanya laki-laki, anggota keluarganya. Oke, yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah John Wayne Gacy. John Wayne Gacy dijuluki sebagai badut pembunuh karena kebiasaannya yang menghadiri pesta ulang tahun anak-anak dan berbagai acara amal sebagai badut pogo. Gacy dihukum karena memperkosa, menyiksa, dan membunuh 33 remaja laki-laki selama 6 tahun. Awalnya Gacy akan memikat mereka ke rumahnya terlebih dahulu, baru kemudian membunuh mereka dengan cara dicekik, lalu mengubur mereka di rumahnya. Gacy dieksekusi pada Mei 1994 untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Gacy sebenarnya cukup aktif di perpolitikan Amerika Serikat. Pada 6 Mei 1978, ia bahkan sempat bertemu dan difoto dengan ibu negara Rosalind Carter, istri dari Jimmy Carter, Presiden Amerika pada tahun 1977-1981. Kejahatan yang dilakukan Gacy sepanjang tahun 1972-1978 ini sebenarnya sempat lama tidak terbongkar karena tidak peka dan tanggapnya pihak kepolisian atas laporan-laporan yang bisa dikembangkan kepada terbongkarnya pembunuhan yang dilakukan Gacy. Sejak 1972-1977, setidaknya ada 3 laporan ke polisi yang bisa dikembangkan ke Gacy, tapi entah mengapa polisi tidak mengusutnya. Polisi mulai mencurigai Gacy ketika seorang ibu dari satu anak yang bertemu Gacy tentang pekerjaan tidak pernah kembali ke rumah. Ketika polisi melihat catatan kriminal Gacy, mereka mulai mengawasinya. Gacy yang memang mempunyai perilaku yang aneh tersebut kemudian mengundang polisi untuk minum kopi di rumahnya. Polisi tersebut kemudian menerima undangannya dan begitu mereka masuk ke rumah Gacy, mereka mencium bau yang sangat menyengat dan kemungkinan berasal dari mayat yang telah membusuk. Polisi kemudian memperoleh surat perintah penggeledahan dan menemukan 26 mayat di ruang kecil di bawah basement rumahnya. Mayat-mayat itu semuanya berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 9 tahun hingga sekitar 20 tahunan. Pada tanggal 6 Februari 1980, sidang Gacy dimulai di Chicago. Selama persidangan, dia mengaku tidak bersalah dengan alasan tidak waras. Bahkan pada suatu persidangan, Gacy sempat berkelakar dengan mengatakan bahwa satu-satunya kesalahan dia adalah karena telah membuat pemakaman tanpa izin. Orang nggak waras nih. Pada tanggal 10 Mei 1994, hukuman mati untuk Gacy dilaksanakan di Stateville Correctional Center di Grass Hill, Illinois, dengan cara suntik mati. Menurut laporan, Gacy tidak mengungkapkan penyesalan atas kejahatannya. Ketika di sel, dia berbicara kepada pengacaranya bahwa membunuh dia sama sekali tidak akan membawa siapapun kembali. Orang aneh ini. Ya, itu dia. John Wayne Gacy yang terakhir ya. Kalau ini di sisanya ini berantai.
berantai gimana? Ada yang dari atas seperti tadi, diapit batu sampai dikejar-kejar iblis yang nggak kelihatan tuh, langsung dipotong-potong, dibakar di api, direbus, dimakan, disuruh makan kotoran manusia. Ini berulang kali berputar-putar. Ini lebih sadis lagi ini ya. Ya sepertinya menurut hakimnya di sana, ini hakim akhirat di sana, mungkin ini yang paling tersadis di antara tersadis, karena di akhirat juga dia mengaku tidak bersalah, dia tidak mengakui kesalahannya. Itu bedanya. Jika sebuah penjahat, seorang penjahat tidak mengakui kesalahannya, hukumannya akan jauh lebih berat di akhirat. Bahkan rohnya pun tidak mengakui kesalahan. Di dunia ini tidak mengakui, di sana juga tidak mengakui katanya. Ya bertambah lagi ya. Sama kayak kita, hukuman di dunia ini kita tidak ngaku, pasti tambah hukumannya. Ini lebih sadis lagi karena tidak mengakui ya. Tidak mau mengakui, begitu tepatnya. Bahkan pernah dia berkata bahwa dituduh lebih sadis daripada dia. Hakim di akhirat katanya. Lebih penjahat lah daripada dia. Hakimnya? Iya, karena sudah menyiksa banyak makhluk kata manusia gitu. Lebih lagi. Makanya dia dihukum yang paling berat. Semua aja hukuman dikasih ke dia gitu. Dari atas sampai bawah dia digilir aja gitu. Sampai sekarang dia tidak mau mengampun gitu. Dia sudah divonis abadi. Abadi ya. Abadi. Lalu dia apakah menangis gitu, meronta-ronta? Iya, kalau sudah disiksa dia meronta. Sebelum disiksa dia tetap tidak bersalah. Iya, egonya tinggi sekali katanya. Luar biasa ini. Manusia ya. Jenis apa ini? Jenis makhluk apa ini? Itu ya, teman-teman ya. Ini sebagai contoh ya. Coba kita jadi hakim. Kita disalahkan oleh penjahatnya. Katanya lebih kejam dari penjahatnya. Pasti marah kita. Sudah dicaci maki, padahal sudah bersalah malah nyaci maki gitu. Udah suruh minta ampun, nggak mau juga gitu kan. Apalagi minta ampun, malah manusia kita dicaci ya? maki lagi. Kalau Gus Robin lihat di saat hidup, ada sosok nggak? Nggak ada sosoknya. Sosoknya seperti jin-jin berkepala besar ya. Jin berarti banyak berarti ya? Banyak. 7 jin. 7 jin, semuanya berkepala besar. Ada yang berkepala besar, ada yang sejenis seperti siluman, kunti sana, genderuwo sana, campur-campur lah. Siluman, jin, sama jin yang itu dah ada 3 kepala besar kayak gitu dia. Matanya besar, kepalanya aja yang besar, tapi tubuhnya itu kecil. Aneh pokoknya, seperti badut aja. Emang dia pekerjaannya badut dulu. Kayak jin-jin kayak gitu dah. Ya kalau mengapa dia melakukan itu ya jelas ya, mungkin karena dia menikmatinya ya. Kelainan sih. Kelainan ya. Semuanya hampir kelainan di sini, memang kelainan. Oke, itu dia tayangan kita kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika kita upload video baru ada notifikasinya. Ada hal yang lain lagi, Gus Robin mungkin ada pesan untuk mengingatkan kembali. Banyak sih sebenarnya, contoh itu sudah contoh semua dia. Ini sebenarnya contoh untuk kita. Jadi kita jangan membuat sesuatu yang aneh-aneh, koleksi yang aneh-aneh, berperilaku aneh-aneh. Sebenarnya semua kelainan itu berawal dari dendam. Sakit hati, dendam, dan rasa sedih, kesepian. Terutama dendam ini. Dendam pemicu dari segala yang bernama kelainan. Jika kita rasa buruk atau kenangan-kenangan buruk, masa lalu buruk, dendam itu kita hapuskan aja. Cuekin aja. Meskipun mereka banyak yang gak suka dendam pada kita, ya cuekin aja. Nanti kita kebawa perasaan. Lebih baik dicuekin aja ya gitu. Setiap orang punya dendam, punya nggak suka, punya rasa gimana lah. Tapi biarlah itu. Seperti pepatah yang saya katakan, lupakan masa lalu untuk menemukan masa depanmu gitu. Jadi kalau kita terbalut masa lalu, sekaya apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, seperti yang tadi IQ-nya di atas rata-rata mereka orang punya, lumayan juga ada yang punya, meskipun ada yang nggak punya, tapi itu tidak membawa kebahagiaan di suatu hari, malah bencana. Hukumannya tetap mati, kriminal. Ya, itu apa yang dikatakan
Gus Rubin tadi, pesan yang tadi, lupakan saja begitu ya, supaya tidak menjadi dendam hingga pada akhirnya digoreng, direbus begitu Jadi ya. masalah ya, masalah di dunia ini, masalah di akhirat. Itu aja sih. Kami pamit undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin, Detektif Inspektur Man Real. VJ banget gitu ya. Gus Robin, wow aja sih. Bingung lah mau nyebut apa. Gus Robin, wow dah. Dia sendiri yang bingung sekarang. Bingung, terlalu banyak lah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.